Apa nggak di sini? Apa sih? Sini. Yang menjadi semua siswa. Wah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mbak Vika ya? Iya, yang ngajar saya tadi ya. Tadi dari mana Mbak Vika? Kelas itu tadi dari jam 7 buat terus balik lagi bahasa Indonesia. Jadi kayak hari Selasa ini full, tapi saya yang penting sih buat kerja itu habis ini mau kan? Habis ini nggak ada apa-apa juga. Sebelumnya enggak, kita bisa berkenalan dengan ya namanya ini. Saya Sabrina yang bisa bekerja Vika. Saya mahasiswa Vika semester 4 angkatan 2024 di UF. Oh iya, seperti adik saya Mbak Vika semester 4 iya di UF juga. Mbak Vika kelasnya apa? Saya offering F. Jika sudah Mbak Vika sudah kenal dengan saya, Ibu Oyi. Ya, nama panjang saya Mbak Vika. Jika seperti itu, perkenalkan nama saya Mbak Batu Rahman. Di sini Mbak Vika panggil saya Oyi. Mbak Vika itu panggilnya Kak. Ibu namanya Mbak Vika pokoknya. Jadi saya akan mendampingi Mbak Vika untuk melakukan tes pada hari ini. Mbak Vika kosnya di mana Mbak? Saya kosnya di Jalan Candi. Candi 2. Candi 2. Di sini ngerantau. Iya. Aslinya saya asli Pasuruan. Gimana Mbak perasaannya di Malang? Kalau perasaannya sih nggak gimana, tapi kayaknya agak sedikit juga sih. Soalnya kalau di Pasuruan itu orang tua saya kayak seperti itu aku nggak bisa boleh keluar malam. Nah kalau di Malang itu kan saya bisa bebas kayak main sampai malam. Jadi saya nggak suka aja. Oke, tapi di Malang harus tahu batasan ya Mbak Vika ya, walaupun keluar malam. Dulu saudara saya ada yang di Pasuruan Mbak Vika. Oh iya, bagaimana? Ini di kotanya Mbak Vika. Sama. Mbak Vika di bagian mana? Saya di Gading Rejo. Oh, di Rejo. Saya nggak hafal gitu Mbak. Kota-kota yang di sana itu. Tapi di Pasuruan sepi ya Mbak? Kalau sekarang lumayan ramai. Jika seperti itu Mbak Vika sudah pernah melakukan sesuatu selain berarti kan jurusannya beda. Sudah pernah bayar itu buat misalnya dosen-dosen yang ahlinya atau psikolog itu pernah sih, belum pernah. Tapi kalau untuk observasi ke sekolah-sekolah itu udah berkali-kali dari semester 1 itu udah observasi langsung ya Mbak, konseling tapi bukan sih, cuma kayak memperhatiin siswanya doang. Kalau konseling dengan aslinya ke sekolah dengan siswa gitu, kalau itu udah pernah karena itu kan kayak salah satu syarat buat lulus salah satu mata kuliah si apa ya humanistik sama psikodinamik koordinasi. Ya jelas begitu Mbak Vika berarti sudah tahu ya itu maksudnya itu bagaimana. Saya berikan waktu Mbak Vika selama 20 menit ke depan Mbak Vika untuk bercerita apapun masalah yang mengganjali Mbak Vika sehingga Mbak Vika ingin melakukan konseling pada hari ini. Dan insya Allah untuk rahasia masalah Mbak Vika hanya ada di sini, hanya saya dan Mbak Vika yang tahu seperti ini ya Mbak Vika. Oke, tujuan Mbak Vika untuk melakukan sesi konseling pada hari ini untuk apa? Cerita yang pertama saya mau cerita, terus yang kedua kayak saya tuh merasa itu ada yang salah, saya mau nemuin solusi gitu. Mbak Vika mau cerita dirinya ada yang menggagal seperti itu ya Mbak Vika ya, dengan masalah di dirinya seperti itu ya. Oke Mbak Vika sudah nyaman dirinya? Sudah nyaman? Oke, sudah siap untuk bercerita? Sebelumnya izinkan saya untuk menulis apa yang ada di masalah konseling Mbak Vika ini. Mbak Vika apakah bersedia tentang Mbak Vika? Oke, Mbak Vika bisa menceritakan masalahnya. Jadi kan sudah semester 4 ya Bu ya. Nah sebenarnya
kayak bisa itu buat ngomong gitu kan di depan umum gitu, di depan banyak orang. Nah, salah satunya kalau di kuliah ini kan banyak presentasi gitu ya Bu ya, karena kalau misalnya saya menjelaskan itu kan didengar oleh teman-teman saya yang lain gitu ya. Nah, saya kalau misalnya ada presentasi itu sebenarnya saya tuh seneng-seneng aja karena bisa memahami materi. Tapi kalau saya itu otomatisnya tuh kayak saya jadi waktu di depannya ya Bu ya, kalau misalnya waktu latihan di rumah ataupun waktu pembagian kelompok atau apa itu nggak apa-apa, tapi memang waktu presentasi aja itu saya jadi terus waktu saya jelasin apa itu suara di depan bisa ikut terus nanti gitu. Nah, saya itu dari SD sampai kayak gitu karena saya tuh emang nggak biasa gitu buat ngomong sama banyak orang, karena kan orang tua saya itu kan yang saya suruh ngomong aja gitu, nggak boleh keluar. Karena itu saya jadi kayak nggak biasa buat ngomong sama banyak orang. Nah, akibatnya saya tuh jadi kalau presentasi itu saya bisa saya dapat merasakan apresiasi Mbak Vika yaitu ketika melakukan presentasi di depan banyak orang, Mbak Vika rasa gemeter, kayak bergetar, terus tremor gitu ya Mbak. Kenapa Mbak seperti itu? Karena waktu presentasi itu saya takut gimana orang-orang melihat saya gitu, kayak ini sebenarnya materinya salah. Jadi juga saya malu ya buat ngelakuin materi saya. Sebenarnya itu juga nggak salah sebenarnya, cuma emang perasaannya kayak saya kayaknya salah dari materinya, terus nanti ditertawain sama anak-anak gitu. Mbak Vika takut salah, terus nanti ditertawa itu pikiran Mbak Vika ya ketika saat Mbak Vika melakukan presentasi ya Mbak. Perasaan yang datang apa sih Mbak? Saya takut, cemas karena Mbak Vika takut ditertawain, terus kayak takut salah seperti itu ya Mbak Vika ya. Oke. Saat itu tuh Mbak Vika langsung merespon kayak gemeter, tremor seperti itu ya Mbak Vika. Saya itu waktu gemeter sama tremornya itu waktu menjelaskan bagian materi saya. Kalau misal bagian teman saya yang menjelaskan saya tuh nggak apa-apa, tapi cuma semudahin aja. Nah, waktu suara saya itu waktu saya yang jelasin. Waktu ngejelasin. Tapi ketika Mbak Vika maju, maksudnya Mbak Vika belum mengucapkan apakah sudah bergetar sih? Kalau itu belum cuman kayak keringat-keringat aja. Tapi tetap kayak takut terus gitu. Takut cemas karena apa? Karena ya pandangan orang-orang itu ya. Pandangan orang-orang Mbak Vika karena takut salah, Mbak Vika ketawa dan sebagainya. Jika seperti itu, apakah setiap kali presentasi ataukah hanya beberapa mata kuliah atau materi itu doang? Yang presentasi jadi kayak semua materi, tapi juga nggak cuma presentasi aja, kayak ada disuruh misal biasanya ngomong untuk ngasih pertanyaan gitu ya dia. Terus biasanya tuh salah satu orang yang jawab, nah dosennya yang nanti juga saya dari yang mau gitu. Terus apalagi kalau bisa disuruh maju ke depan, jadi nggak cuma presentasi aja, tapi yang saya sadari itu ya itu merupakan presentasi. Yang disadari Mbak Vika adalah ketika Mbak Vika melakukan presentasi saja, tapi tidak hanya itu ya Mbak Vika. Ketika Mbak Vika maju ke depan banyak orang, Mbak Vika presentasi seperti itu. Apakah Mbak Vika pernah mendengar omongan yang dari teman-teman Mbak Vika atau dari dosen Mbak Vika itu kayak bodoh? Nggak pernah sih, tapi emang kayak materinya salah, nggak ada yang kayak gitu. Cuma kayak tradisi aja deh yang takut-takut. Oke, ketika seperti itu pikiran Mbak Vika kan kayak Mbak Vika itu takut ditertawain, Mbak Vika itu kayak takut dikira salah, tapi sejauh ini belum ada yang mengatakan bahwasannya itu salah gitu ya Mbak. Oke, jika
kira Mbak Vika ini tidak ada yang mengatakan setelah presentasi ataupun setelah kamu banyak orang ketika kita sudah selesai Mbak Vika apa? Waktu ada komunikasi saya udah gitu buku tapi nggak ada apa makanya saya jadi kayak lega jadi nggak terlalu lagi tapi ya kayak udah santai aja Santai aja ya Mbak. Jadi kayak Mbak Vika pasti kan ada kegiatan pasti kayak ada biasanya ada arisan keluarga ada arisan keluarga arisan keluarga ada tapi emang cuma buat orang-orang aja gitu tapi kalau buat anak-anak gue ya kayak gue saya nggak pernah ikut nggak pernah. Kalau lebaran kan pasti banyak orang yang berkumpulnya. Nah, Mbak Vika hidupnya di Pasuruan di komplek di komplek. Oh, pasti kan ada orang yang keliling-keliling gitu nggak Mbak? Ada. Itu pasti orang banyak ya Mbak? Itu gimana kita? Kalau misalnya waktu di komplek perumahan itu kan saya tuh lebaran pertama saya langsung ke rumah saudara gitu baru waktu hari keempatnya baru kita kayak fokusin buat tamu-tamu di rumah. Nah kalau waktu tamu-tamu di rumah itu yang menyambut itu ya cuma sama mama aja. Kalau misalnya kayak aku sama teman saya itu nggak nyambut Berarti cuma papa dan mamanya saja ya Mbak Vika. Jika seperti itu Mbak Vika, tadi kan pikirannya Mbak Vika itu tadi kan karena Mbak Vika gimana ya takut cemas gitu Mbak, takut jika salah dan otomatis ada lagi mereka kalau tidak Mbak Vika presentasi ya. Saya kayaknya nggak bisa deh saya nggak bisa menjelaskan. Tapi Mbak Vika tetap presentasi. Itu pikiran apa yang pertama kali ya yang itu yang saya nggak bisa dan saya nggak bisa di situ Mbak Vika biasanya Mbak Vika nggak bisa nih presentasi kayak Mbak Vika itu bergetar, meremor, salah dan diketawain banyak orang. Tapi kan Mbak Vika tetap presentasi kan tetap juga lontarkan kata-kata untuk presentasi kan. Nah itu apa Mbak ya? dia mau kemana lagi namanya juga mahasiswa ya kan sedang buat mereka dinilai Saya mahasiswa untuk melengkapi nilai itu pikiran ketika Mbak Vika langsung presentasi. Tapi nggak ada kan yang ini presentasinya salah gitu nggak ada ya nggak ada Mbak Vika ini isi ya Mbak Vika karena pikiran Mbak Vika itu Mbak Vika itu lagi presentasi ngomong di depan banyak orang presentasi dan lain sebagainya itu kalau kita ubah pikiran itu menjadi realistis yang kata-kata tadi yang seperti Mbak Vika ungkapkan tadi. Mbak Vika kan ngomong bahwa ya udah mau gimana lagi. Kalau kita lebih realistis ke arah posisi Mbak Vika berpikiran seperti apa? Pastinya di pikiran Mbak Vika itu ada hal yang positif gitu kayak saya itu presentasi kayak harus kayak bisa nggak bisa saya harus presentasi kamu nggak ada yang nyalahin saya atau nggak ada yang menawarin saya ada belum ada sampai saat ini belum ada mungkin tidak apa-apa Mbak Vika karena Mbak Vika kan masih belajar gitu ya Mbak ya. Oke, masih belajar untuk ke arah yang pikiran Mbak Vika tadi untuk menjadi lebih positif ya Mbak. Kalau seperti itu Mbak Vika ada yang mengganggu dan itu membuat Mbak Vika melakukan Mbak Vika untuk yang mengganggu bisa kita berikan Mbak
kita maju kenapa saya, dan kita itu harus dari hati gitu Mbak Vika. Saya itu bisa. Berarti kayak semangat diri sendiri. Iya betul, kayak saya itu pikiran saya itu sedangkan materi saya itu sudah belajar dengan baik, saya pasti bisa. Ya Mbak Vika, itu ketika kita itu kayak mau maju prestasi gitu loh Mbak, kita itu sadar orang itu gak apa-apa saja, harus dengan hati Mbak bilangnya, karena itu sangat mengganggu sekali Mbak pikiran seperti itu. Saya juga seperti itu dan itu sangat mengganggu jika saat prestasi ketika Mbak Vika ini kayak gimana ya, Mbak Vika itu bilang kayak tarik nafas perlahan, terus jempolnya apa, jempol kakinya ini kita tarik ke atas jempolnya ya, dan kita tarik nafas lalu kita sampai bisa dipraktekkan Mbak Vika sekarang kita tarik nafas pelan-pelan Mbak Vika, pelan-pelan. Oke Mbak Vika, jika seperti itu, jika terjadi kesalahan atau apa, kita bisa berdoa tidak apa-apa. Saya jika seperti itu, saya kan bisa memberikan informasi kepada Mbak Vika. Dan Mbak Vika, besok apakah ada presentasi? 2 minggu depan, 2 minggu depan ada presentasi. Oke, jika seperti itu nanti saya akan lihat progres Mbak Vika itu seperti apa 2 minggu depan. Saya akan melakukan istilahnya kepada Mbak Vika untuk jadi di sini saya berbicara Mbak Vika bahwasanya Mbak Vika itu ada pikiran yang menjadi pikiran Mbak Vika bahwasanya Mbak Vika ketika melakukan presentasi dan juga ngomong di depan banyak orang itu tidak bisa kita katakan seperti itu ya Mbak Vika, karena Mbak Vika harus ditawakan, Mbak Vika takut sama materi, terus Mbak Vika bergetar, tangannya badannya bergetar, terus lalu bergerak dan lain sebagainya itu. Jadi kita melakukan teknik yang saya bisa Mbak Vika bahwasanya nanti kalau Mbak Vika presentasi bisa melakukan Mbak Vika sendiri gimana Mbak melakukan Jadi kita itu nggak apa-apa sih Mbak ya, kita coba bisa coba lebih baik lagi ke depannya. Terus juga itu juga udah tahu kalau gimana secara keluarga kita tuh bisa lebih tenang lagi gitu loh. Kasih misal kayak semangat diri sendiri, kayak pokoknya masukin tergantung nggak bagian pernafasan juga bagus sekali Mbak Vika. Ya sudah bagus, sudah mau berkembang. Mbak Vika mau berkembang kan untuk menjadi lebih baik, mengubah pikirannya seperti itu ya. Oke, jika seperti itu Mbak Vika, apakah tujuan konsultasi sudah dicapai Mbak? Sudah. Alhamdulillah, untuk 2 minggu ke depan kita akan ketemu lagi Mbak Vika. Saya akan melihat perkembangan Mbak Vika itu seperti apa ya Mbak. Oke, jika seperti itu terima kasih kepada Mbak Vika karena sudah cerita kepada saya, dan untuk sesi konseling pada hari ini akan saya akhiri karena waktunya sudah hampir 20 menit ya Mbak Vika ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Vika. Saya tutup ya Mbak Vika ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Vika, iya Mbak Vika nanti untuk jadwal selanjutnya nanti WA ya Mbak Vika. Ingatkan saya untuk 2 minggu ke depan untuk sesi. Terima kasih, mari. Walaupun itu anjir.